Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan activity report mengenai kegiatan penjualan produk yaitu buku Bubble karya RF Kuang. Dalam kegiatan ini saya melakukan promosi melalui beberapa media yaitu TikTok, WhatsApp secara personal atau Japri, WhatsApp Story, Instagram Story, dan juga promosi secara langsung kepada orang-orang. Dari aktivitas promosi tersebut terdapat 57 orang yang melakukan pemesanan melalui link yang saya sematkan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai produk yang saya jual, strategi promosi yang digunakan, target konsumen, kompetitor, serta hasil penjualan dan keuntungan yang saya dapatkan melalui sistem affiliate. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Pada slide kedua ini, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai hasil dari aktivitas penjualan saya. Produk yang saya promosikan adalah buku Bubble. Harga normal buku ini adalah 199.000, tetapi pada saat saya melakukan promosi terdapat diskon sebesar 30% sehingga harga yang ditawarkan menjadi Rp138.000. Dari kegiatan promosi yang saya lakukan tercatat ada 57 orang yang melakukan pemesanan melalui link yang saya bagikan. Karena saya memasarkan buku ini melalui sistem affiliate, saya mendapatkan komisi sebesar 6,5% dari harga buku untuk setiap pembelian melalui link yang saya sematkan. Jadi komisi yang saya dapatkan dari satu buku adalah sebesar Rp8.970. Jika dikalikan dengan 57 pesanan, maka estimasi total komisi yang saya dapatkan adalah Rp511.290. Jadi secara keseluruhan, aktivitas promosi ini dapat dikatakan memberi hasil yang positif. Selanjutnya saya masuk ke bagian pertama yaitu product overview. Produk yang saya jual adalah buku Bubble karya RF Kuang. Buku ini merupakan novel yang menggabungkan unsur historical fantasy dengan berbagai isu seperti bahasa sejarah, kolonialisme, kekuasaan, dan kehidupan akademik. Salah satu alasan buku ini menarik untuk dipromosikan adalah karena Bubble bukan hanya menawarkan cerita fiksi, tetapi juga memiliki tema yang cukup kuat dan membuat pembaca berpikir mengenai bahasa, pendidikan, kekuasaan, serta hubungan antar negara dan masyarakat. Dari sisi harga, buku ini sebenarnya memiliki harga normal sebesar Rp199.000, tetapi saat saya melakukan promosi, konsumen dapat membelinya dengan harga Rp138.000 karena mendapatkan diskon 30%. Menurut saya, diskon tersebut menjadi salah satu nilai jual yang cukup kuat karena konsumen mendapat menghemat sekitar Rp61.000 dibandingkan harga normal. Jadi, produk ini memiliki dua daya tarik utama, yaitu dari sisi isi bukunya dan juga dari sisi penawaran harga. Untuk strategi promosi, saya menggunakan beberapa channel sekaligus. Yang pertama adalah TikTok. Saya membuat video yang berisi promosi mengenai buku Bubble. TikTok saya gunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian melalui konten video. Yang kedua adalah WhatsApp secara personal atau Japri. Jadi saya tidak hanya mengandalkan promosi secara publik, tapi juga mengirimkan video promosi secara langsung pada orang-orang yang saya anggap berpotensi tertarik dengan buku tersebut. Kemudian saya menggunakan WhatsApp Story. Strategi ini memungkinkan orang-orang yang ada di kontak saya melihat promosi tanpa harus saya kirim satu persatu. Selain itu, saya menggunakan Instagram Story untuk menjangkau follower saya di Instagram. Strategi terakhir adalah promosi secara langsung kepada orang-orang. Dalam metode ini, saya dapat menjelaskan produk secara langsung dan menjawab pertanyaan calon pembeli. Dari seluruh strategi tersebut, menurut saya pendekatan multi-channel cukup berhasil karena akhirnya terdapat 57 pesanan melalui link yang saya bagikan. Pada slide kelima ini, saya mencoba melihat strategi promosi saya berdasarkan alur dari awareness sampai conversion. Tahap pertama adalah awareness, yaitu membuat orang mengetahui produk melalui TikTok, Instagram Story, dan WhatsApp Story. Setelah orang mengetahui produknya, tahap berikutnya adalah interest. Di sini saya menggunakan video promosi dan juga menonjolkan harga diskon dari Rp199.000 menjadi Rp138.000. Kemudian ada tahap consideration. Pada tahap ini promosi melalui Japri dan secara langsung menjadi penting karena saya bisa berkomunikasi dengan calon konsumen, menjelaskan produknya dan menjawab pertanyaan mereka.
Tahap terakhir adalah conversion, yaitu ketika calon konsumen akhirnya melakukan pembelian melalui link yang saya berikan. Indikator keberhasilannya dalam kegiatan saya adalah 57 pesanan melalui link. Jadi meskipun saya belum memiliki data detail seperti berapa orang yang melihat video dan berapa yang akhirnya membeli dari masing-masing platform, hasil akhirnya menunjukkan bahwa strategi promosi yang saya gunakan mampu menghasilkan transaksi. Selanjutnya adalah consumer profile, yaitu siapa target marketing dari produk ini. Berdasarkan karakteristik buku dan media promosi yang saya gunakan, target market utamanya adalah pelajar, mahasiswa, yang adult, dan orang-orang yang memang memiliki ketertarikan terhadap buku atau novel. Dari sisi psikografis, target konsumen yang saya targetkan adalah orang yang menyukai novel, terutama yang tertarik dengan genre fantasi, historical fiction, isu sejarah bahasa, maupun isu sosial. Selain itu, saya juga menargetkan orang-orang yang aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp karena media tersebut merupakan channel utama yang saya gunakan untuk promosi. Dari sisi perilaku, saya menargetkan konsumen yang terbiasa mencari informasi mengenai buku melalui media sosial, tertarik dengan rekomendasi dari orang lain, dan cukup responsif terhadap promo harga. Jadi, target market saya bukan hanya berdasarkan usia, tetapi berdasarkan minat membaca, kebiasaan menggunakan media sosial, dan ketertarikan terhadap promo. Berikutnya adalah competitor analysis. Kompetitor dari produk saya yang saya jual tidak hanya buku yang sama, tetapi produk lain yang dapat menjadi alternatif bagi konsumen ketika mereka ingin membeli atau membaca buku. Kompetitor pertama adalah novel fantasi atau historical fantasi lainnya karena memiliki target pembaca yang relatif sama. Kemudian kompetitor kedua adalah buku-buku karya lain, karya R.F. Kuang, karena pembaca yang sudah menyukai penulis tersebut mungkin akan mempertimbangkan buku lainnya. Kompetitor berikutnya adalah buku bestseller lain yang sedang mendapatkan promo atau konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan uang mereka membeli buku lain dengan harga yang menarik. Selain itu, ada juga marketplace atau toko buku lain yang menjadi tempat alternatif bagi konsumen untuk membeli buku. Untuk menghadapi kompetitor tersebut, saya menggunakan beberapa keunggulan, yaitu adanya diskon 30% rekomendasi secara personal, promosi melalui beberapa platform, dan kemudahan pembelian melalui link. Jadi saya tidak hanya menjual produknya, tetapi juga mencoba memberikan alasan kepada konsumen mengapa mereka sebaiknya mempertimbangkan buku ini. Sekarang saya masuk ke bagian utama, yaitu sales report. Berdasarkan hasil aktivitas promosi yang saya lakukan, terdapat 57 orang yang melakukan pemesanan melalui link yang saya sematkan. Harga normal buku adalah 199.000, kemudian terdapat diskon sebesar 30%, sehingga harga setelah diskon menjadi 138.000. Karena saya berperan sebagai affiliate, saya tidak mendapatkan seluruh nilai penjualan tersebut. Saya mendapatkan komisi sebesar 65% dari harga buku. Jadi, perhitungan adalah Rp138.000 dikalikan 5,5%, 6,5%, sehingga komisi dari buku tersebut adalah sebesar Rp8.970. Jika terdapat 57 buku yang dibeli melalui link saya, maka sebesar 8.970 rupiah dikalikan 57 menghasilkan 511.290 rupiah. Jadi angka 511.290 rupiah ini merupakan estimasi total keuntungan atau komisi affiliate yang saya peroleh dari 57 pembelian tersebut. Pada slide ini saya menjelaskan perhitungan secara lebih rinci. Pertama, untuk satu buku, harga setelah diskon adalah Rp138.000. Komisi affiliate saya adalah 6,5%. Jadi Rp138.000 dikalikan 6,5% sama dengan Rp8.970. Kemudian terdapat 57 pembelian, jadi dikalikan 57 menghasilkan Rp511.290. Sementara itu, jika melihat dari sisi nilai pembelian konsumen, 57 dikalikan 138.000 menghasilkan total transaksi sebesar Rp7.866.000. Konsumen juga mendapatkan keuntungan dari sisi diskon. Setiap buku mendapat potongan Rp61.000 dari harga normal. Jika dikalikan 57 buku, total nilai diskon yang diterima konsumen adalah Rp3.477.000.
Namun yang perlu saya tekankan adalah 7.866.000 itu bukan keuntungan saya. Angka tersebut adalah total nilai pembelian konsumen. Keuntungan saya sebagai affiliate berdasarkan data yang digunakan adalah sebesar Rp511.250. Selanjutnya saya melakukan evaluasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan produk ini berhasil mendapatkan 57 pesanan. Faktor pertama adalah harga dan diskon. Harga Rp138.000 dibandingkan dengan harga normal Rp199.000 memberikan penghematan Rp61.000, yang mana angka diskon yang jelas ini cukup mudah dikomunikasikan kepada calon pembeli. Faktor kedua adalah produknya sendiri. Bubble merupakan buku yang memiliki daya tarik bagi pembaca yang menyukai novel dengan tema sejarah, fantasi, bahasa, dan isu sosial. Faktor ketiga adalah penggunaan banyak channel promosi. Saya tidak hanya menggunakan satu media, tetapi menggunakan TikTok, WhatsApp, Instagram, dan juga promosi langsung. Faktor keempat adalah pendekatan personal. Ketika saya melakukan japri atau menawarkan secara langsung, saya bisa berkomunikasi lebih dekat dengan calon pembeli. Faktor kelima adalah kemudahan pembelian. Setelah calon konsumen tertarik, mereka tinggal menggunakan link yang saya gunakan dan sudah saya semarkan untuk melakukan pembelian. Jadi, menurut saya, keberhasilan penjualan produk disebabkan oleh bukan satu faktor saja, tetapi merupakan kombinasi antara produk, harga, media promosi, pendekatan personal, dan kemudahan transaksi. Walaupun hasilnya cukup baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi. Yang pertama, saya belum memisahkan secara detail beberapa pembelian yang berasal dari TikTok, WhatsApp, Instagram, maupun promosi langsung. Jika data tersebut tersedia, saya bisa mengetahui channel mana yang efektif. Kemudian, saya juga belum memiliki data mengenai conversion rate, misalnya berapa orang yang telah melihat video, berapa yang mengklik link, dan berapa yang akhirnya membeli. Selain itu, salah satu tantangan dalam promosi adalah ketergantungan terhadap diskon. Konsumen mungkin lebih tertarik ketika harga sedang promo, tetapi belum tentu memiliki ketertarikan yang sama ketika harga kembali normal. Untuk aktivitas berikutnya, saya dapat meningkatkan strategi dengan membuat konten TikTok secara konsisten, membuat CTA atau call to action yang lebih jelas, menampilkan review atau alasan mengapa buku tersebut tertarik, serta mencatat performa setiap platform secara terpisah. Dengan begitu, strategi promosi berikutnya bisa lebih terukur berdasarkan data. Sebagai kesimpulan, aktivitas penjualan buku bubble karya RF Huang ini yang saya lakukan dapat dikatakan berhasil. Saya menggunakan beberapa strategi promosi, yaitu TikTok, WhatsApp secara japri, WhatsApp Story, Instagram Story, dan promosi secara langsung. Dari aktivitas tersebut, terdapat 57 pesanan melalui link yang saya promosikan. Harga buku yang awalnya Rp199.000 menjadi Rp138.000. Setelah mendapat diskon 30%, harga promo tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam promosi saya. Dari setiap pembelian, saya mendapatkan komisi affiliate sebesar 6,5% atau sekitar Rp8.970 per buku. Dengan 57 pembelian, estimasi total komisi yang saya dapatkan adalah Rp511.290 dengan asumsi seluruh pesanan tersebut valid dan mendapatkan komisi penuh. Dari kegiatan ini, saya juga belajar bahwa keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada produk, tapi juga bagaimana kita menentukan target konsumen, memilih media promosi yang sesuai, mengkomunikasikan keunggulan produk, dan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Demikian presentasi activity report penjualan produk Bubble yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.